Ilmu laduni, kebijaksanaan ilahi dalam perspektif Islam. Penulis, nama penulis. Penerbit, nama penerbit. Tahun, tahun terbit. Ilmu laduni, kebijaksanaan ilahi dalam perspektif Islam. Penulis, nama penulis. Penerbit, nama penerbit. Tahun, tahun terbit. Bab 1. Pengantar ilmu laduni. 1. Definisi ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya tanpa melalui proses belajar formal. Dalil utama dalam Al-Quran. Dan mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi 65. Ilmu ini disebut sebagai ilmu ilahi yang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki ketakwaan tinggi dan hati yang bersih. 1. 2 Sejarah dan asal-usul istilah ilmu laduni. Istilah laduni berasal dari kata Arab laduna yang berarti dari sisi kami. Konsep ini pertama kali muncul dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan kisah Nabi Khidir. Dalam sejarah Islam, banyak ulama sufi dan teolog Islam yang membahas ilmu laduni sebagai bagian dari ilmu hikmah dan kebijaksanaan batin. 1. 3 Perbedaan ilmu laduni dengan ilmu konvensional. Perbedaan utama antara ilmu laduni dan ilmu konvensional terletak pada sumber dan cara memperolehnya. 1. Sumber. Ilmu laduni berasal dari Allah, sedangkan ilmu konvensional diperoleh melalui usaha manusia. 2. Metode perolehan. Ilmu laduni diperoleh melalui ilham dan firasat, sementara ilmu konvensional diperoleh melalui penelitian dan studi akademik. 3. Cakupan. Ilmu laduni berfokus pada hikmah dan kebijaksanaan spiritual, sementara ilmu konvensional berfokus pada pengetahuan empiris. 1. 4 Pentingnya ilmu laduni dalam kehidupan. Ilmu laduni memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam aspek kebijaksanaan, pemahaman spiritual, dan pengambilan keputusan. Dalam sejarah Islam, banyak pemimpin dan ulama yang memiliki ilmu laduni mampu membuat keputusan yang lebih bijak dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan logika. 1. 5 Contoh dan studi kasus ilmu laduni. Beberapa contoh ilmu laduni dalam kehidupan nyata. 1. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. 2. Umar bin Khattab, dikenal memiliki firasat tajam yang seringkali terbukti benar. 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikenal sebagai wali Allah yang memiliki ilmu laduni dalam memahami kondisi murid-muridnya tanpa mereka berbicara. 1. 6 Analisis dan refleksi isi bab. Ilmu laduni membantu seseorang memahami kehidupan dengan lebih mendalam dan mengambil keputusan dengan kebijaksanaan. Orang yang memiliki ilmu laduni tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan. 1. 7 Kesimpulan. 1. Ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki hati bersih dan ketakwaan tinggi. 2. Ilmu ini berbeda dari ilmu konvensional, karena tidak bisa diperoleh melalui metode akademik biasa. 3. Contoh nyata ilmu laduni bisa ditemukan dalam kisah para nabi dan wali Allah. 4. Ilmu ini sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang bijaksana. Bab 2. Dasar teologis ilmu laduni dalam Al-Quran dan Hadis. 2. 1 Dalil Al-Quran tentang ilmu laduni. Ilmu laduni memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran. Salah satu ayat utama yang membahas tentang ilmu ini adalah
Dan mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi 65. Ayat ini menjelaskan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. 2. Hadis-hadis tentang ilmu laduni dan ilham ilahi. Beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan tentang ilmu laduni. Sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian yang diberi ilham. Jika ada seseorang dari umatku yang mendapatkannya, maka dia adalah Umar bin Khattab. Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu laduni bisa berupa ilham yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi. Takutlah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa orang yang memiliki ilmu laduni mampu memahami sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal biasa. 2. Pandangan ulama tentang ilmu laduni. Beberapa ulama besar Islam membahas ilmu laduni dalam karya mereka. 1. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah. 2. Ibnu Athailah As-Sakandari dalam Al-Hikam menyatakan bahwa ilmu yang berasal dari usaha manusia terbatas, tetapi ilmu yang datang dari Allah tidak memiliki batas. 3. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa ilmu laduni tidak bertentangan dengan ilmu syariat, tetapi melengkapinya. 2. Hubungan ilmu laduni dengan wahyu dan ilham. Ilmu laduni berbeda dengan wahyu, meskipun sama-sama berasal dari Allah. Perbedaan utama antara keduanya adalah wahyu diberikan kepada para nabi dan berisi hukum syariat yang wajib diikuti oleh umat manusia. Ilmu laduni diberikan kepada orang-orang tertentu yang bertakwa dan memiliki kebersihan hati, tetapi tidak membawa hukum baru. 2. Studi kasus, ilmu laduni dalam kehidupan para nabi dan wali Allah. Beberapa contoh penerapan ilmu laduni dalam kehidupan nyata. 1. Nabi Khidir diberikan ilmu langsung oleh Allah yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa secara logis. 2. Umar bin Khattab memiliki firasat yang tajam dan seringkali mengetahui sesuatu sebelum diberitahu. 3. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal memiliki ilmu laduni yang membuatnya mampu memahami kondisi murid-muridnya tanpa mereka berbicara. 2. Analisis dan refleksi isi bab. Bab ini menunjukkan bahwa ilmu laduni memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Para ulama juga mengakui keberadaan ilmu ini dan menyatakan bahwa ilmu ini diberikan kepada mereka yang memiliki ketakwaan tinggi dan kebersihan hati. Orang yang memiliki ilmu laduni seringkali memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan dan mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana. 2. Kesimpulan. 1. Ilmu laduni memiliki dasar dalam Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Khidir. 2. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan bahwa ilmu laduni diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti Umar bin Khattab. 3. Para ulama mengakui keberadaan ilmu laduni dan menyatakan bahwa ilmu ini dapat melengkapi pemahaman seseorang terhadap agama dan kehidupan. 4. Ilmu laduni tidak bertentangan dengan wahyu, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam terhadap hikmah kehidupan. Bab 3. Sumber dan cara memperoleh ilmu laduni. 3. Ketakwaan dan kebersihan hati sebagai syarat ilmu laduni. Ilmu laduni diberikan kepada orang-orang yang memiliki ketakwaan tinggi dan hati yang bersih. Ilmu ini bukan sekadar wawasan intelektual, tetapi cahaya yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Quran Surat Al-Baqarah 282.
Dalil ini menunjukkan bahwa ketakwaan adalah kunci utama dalam memperoleh ilmu laduni. 3. Hubungan ilmu laduni dengan zikir dan ibadah. Ilmu laduni tidak diperoleh melalui studi akademik biasa, tetapi melalui pendekatan spiritual seperti zikir dan ibadah. Beberapa amalan yang membantu seseorang mendekati ilmu laduni. Zikir dan tadabbur Al-Quran membantu membuka hati dan pikiran terhadap hikmah Allah. Salat malam, qiyamul lail, menjernihkan hati dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Puasa sunnah membantu menenangkan jiwa dan meningkatkan kepekaan spiritual. 3. Tawakal dan keterbukaan spiritual dalam penerimaan ilmu. Orang yang ingin mendapatkan ilmu laduni harus memiliki sikap tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Quran Surat At-Talaq 3. Dengan tawakal, seseorang lebih mudah menerima hikmah dari setiap kejadian yang dialaminya. 3. Peran mujahadah dan riyadah dalam memperoleh ilmu laduni. Mujahadah adalah kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan riyadah adalah latihan spiritual untuk membersihkan hati. Beberapa bentuk mujahadah dan riyadah. Bersikap zuhud, tidak terikat pada dunia dan lebih fokus pada akhirat. Mengurangi bicara yang tidak perlu, menjaga hati dari hal-hal yang mengotori kesucian jiwa. Menjaga pola hidup sederhana, menghindari kemewahan yang dapat melemahkan spiritualitas. 3. 5 kisah para ulama yang diberi ilmu laduni. Banyak ulama besar dalam sejarah Islam yang memperoleh ilmu laduni, di antaranya. 1. Imam Syafi'i dikenal memiliki pemahaman yang tajam. Ia pernah mengeluhkan lemahnya hafalan kepada gurunya, yang kemudian menasihatinya untuk menjauhi maksiat. 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki firasat tajam dan mampu memahami kondisi murid-muridnya tanpa mereka berbicara. 3. Jalaluddin Rumi mengajarkan kebijaksanaan ilahi dalam syair-syairnya, yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang kehidupan. 3. Analisis dan refleksi isi bab. Bab ini menjelaskan bahwa ilmu laduni tidak dapat diperoleh dengan usaha intelektual semata, tetapi melalui pendekatan spiritual yang mendalam. Orang yang memiliki ilmu laduni seringkali lebih bijaksana, lebih tenang dalam menghadapi ujian hidup, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan petunjuk Allah. 3. Kesimpulan. 1. Ilmu laduni diberikan kepada mereka yang memiliki ketakwaan dan hati yang bersih. 2. Zikir, ibadah, dan riyadah berperan penting dalam membuka hati terhadap ilmu laduni. 3. Tawakal kepada Allah adalah kunci utama dalam menerima ilmu dan hikmah darinya. 4. Banyak ulama dalam sejarah Islam yang memiliki ilmu laduni, dan mereka selalu menekankan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih. Bab 4. Perbedaan ilmu laduni dan ilmu konvensional. 4. 1 Perbandingan sumber ilmu, ilahi versus rasional empiris. Ilmu laduni bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada hamba-hambanya yang memiliki ketakwaan tinggi, sedangkan ilmu konvensional diperoleh melalui usaha manusia seperti membaca, mengamati, dan melakukan penelitian. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Quran Surat Al-Baqarah 282. 4. 2 Metode perolehan, ilham versus studi akademik. Ilmu laduni diperoleh melalui ilham, firasat, dan kebersihan hati, sementara ilmu konvensional diperoleh melalui pendidikan formal dan penelitian empiris. Contoh. Ilmu laduni Nabi Khidir mengetahui hikmah di balik kejadian yang tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa. Ilmu konvensional seorang ilmuwan memahami gejala alam melalui penelitian dan eksperimen. 4. 3 Ruang lingkup,
hakikat dan kebijaksanaan versus ilmu duniawi. Ilmu laduni lebih berfokus pada kebijaksanaan spiritual dan pemahaman tentang hakikat kehidupan, sementara ilmu konvensional berfokus pada pemahaman duniawi yang bisa diuji secara empiris. Ilmu laduni seringkali bersifat gaib dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki hubungan erat dengan Allah, sedangkan ilmu konvensional lebih bersandar pada logika dan akal manusia. 4. Aplikasi dalam kehidupan, pemimpin spiritual versus ilmuwan akademik. Ilmu laduni sering dimiliki oleh ulama, wali, dan pemimpin spiritual yang mampu memahami kehidupan dengan kebijaksanaan mendalam. Sementara itu, ilmu konvensional banyak digunakan oleh ilmuwan, akademisi, dan profesional dalam mengembangkan teknologi dan peradaban manusia. Contoh, ilmu laduni Umar bin Khattab memiliki firasat tajam dalam memimpin umat Islam. Ilmu konvensional seorang dokter menggunakan ilmunya untuk mendiagnosis penyakit dan memberikan pengobatan. 4. 5 Peran ilmu laduni dan ilmu konvensional dalam kehidupan manusia. Kedua ilmu ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan tidak boleh saling bertentangan. Ilmu laduni memberikan hikmah dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sedangkan ilmu konvensional membantu memahami dunia secara rasional. Seorang individu yang memiliki keseimbangan antara kedua ilmu ini akan lebih bijak dan mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik. 4. 6 Analisis dan refleksi isi bab. Bab ini menegaskan bahwa ilmu laduni dan ilmu konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam sumber, metode perolehan, ruang lingkup, dan aplikasinya dalam kehidupan. Meskipun keduanya berbeda, mereka tidak bertentangan, tetapi justru saling melengkapi dalam membentuk manusia yang bijaksana dan cerdas. 4. 7 Kesimpulan. 1. Ilmu laduni berasal dari Allah dan diberikan kepada hambanya yang memiliki ketakwaan, sementara ilmu konvensional diperoleh melalui usaha manusia. 2. Ilmu laduni bersifat spiritual dan berkaitan dengan hikmah, sedangkan ilmu konvensional bersifat empiris dan dapat diuji secara ilmiah. 3. Kedua ilmu ini memiliki peran masing-masing dan sebaiknya digunakan secara seimbang dalam kehidupan. Bab 5. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Studi kasus ilmu laduni. 5. 1 Latar belakang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa merupakan salah satu contoh utama dalam Al-Quran tentang ilmu laduni. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi, yang menggambarkan bagaimana Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu khusus yang tidak dapat dipahami oleh akal biasa. Dan mereka mendapati seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi 65. 5-2-3 Peristiwa dan hikmah di baliknya. Dalam kisah ini, terdapat 3 peristiwa yang menunjukkan ilmu laduni yang dimiliki Nabi Khidir. 1. Peristiwa perahu yang dirusak. Nabi Khidir melubangi perahu milik rakyat miskin agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Hikmah tindakan ini tampaknya buruk, tetapi sebenarnya menyelamatkan perahu tersebut dari perampasan. 2. Peristiwa pembunuhan seorang anak. Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil karena ia akan tumbuh menjadi durhaka. Hikmah orang tuanya yang saleh akan diberikan anak yang lebih baik sebagai penggantinya. 3. Peristiwa perbaikan tembok. Nabi Khidir membangun kembali tembok yang hampir roboh di desa yang penduduknya kikir. Hikmah tembok tersebut melindungi harta anak yatim yang akan diwariskan ketika mereka dewasa. 5.3 Penjelasan Nabi Khidir tentang ilmu dan hikmah Allah. Setelah 3 peristiwa tersebut, Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa semua tindakannya adalah atas perintah Allah dan memiliki hikmah yang lebih dalam.
dan aku tidak melakukannya atas kemauanku sendiri. Itulah penjelasan tentang hal-hal yang engkau tidak dapat sabar menghadapinya. Quran Surat Al-Kahfi 82. 5. 4 pelajaran dari kisah Nabi Khidir untuk kehidupan. Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Tidak semua hal dapat dipahami dengan akal manusia, ada banyak hikmah di balik setiap kejadian yang hanya diketahui oleh Allah. Kesabaran adalah kunci dalam memahami ilmu yang lebih tinggi. Nabi Musa gagal dalam ujiannya karena ia tidak sabar terhadap apa yang dilakukan Nabi Khidir. Ilmu laduni diberikan kepada orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa memahami atau mendapatkan ilmu ini kecuali mereka yang memiliki ketakwaan tinggi. 5. Analisis dan refleksi isi bab. Bab ini mengajarkan bahwa ilmu laduni bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh melalui pembelajaran biasa, melainkan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak memahami hikmah di balik suatu kejadian, tetapi dengan ketakwaan dan kesabaran, kita dapat melihat bahwa setiap peristiwa memiliki makna yang lebih dalam. 5. 6 kesimpulan. 1. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah contoh nyata tentang ilmu laduni yang berasal dari Allah. 2. Ilmu ini tidak dapat diperoleh melalui usaha akademik biasa, tetapi melalui kebersihan hati dan ketakwaan. 3. Kesabaran adalah kunci utama dalam memahami ilmu dan hikmah Allah. 4. Ilmu laduni tidak selalu dapat dipahami oleh akal manusia, tetapi memiliki tujuan dan manfaat yang lebih besar. Bab 6. Ilmu laduni dalam kepemimpinan dan etika kehidupan. 6. 1. Bagaimana ilmu laduni membentuk pemimpin bijaksana. Ilmu laduni memberikan kebijaksanaan bagi pemimpin untuk memahami keadaan secara lebih mendalam dan mengambil keputusan yang tepat. Pemimpin yang memiliki ilmu laduni biasanya memiliki firasat yang tajam, kepekaan terhadap masalah sosial, dan mampu bertindak dengan bijaksana tanpa terpengaruh emosi. Dan barang siapa diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah 269. 6. 2 Peran ilmu laduni dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang memiliki ilmu laduni seringkali mampu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih luas dan dalam. Keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan logika dan data, tetapi juga berdasarkan kebijaksanaan spiritual dan petunjuk dari Allah. Contoh nyata, Umar bin Khattab seringkali membuat keputusan yang tampaknya tidak masuk akal pada awalnya, tetapi terbukti benar dalam jangka panjang. 6. 3 Ilmu laduni dan etika moral dalam kehidupan sosial. Ilmu laduni membentuk seseorang menjadi lebih berakhlak, tidak mudah tersulut emosi, dan lebih memahami kondisi orang lain. Mereka yang memiliki ilmu laduni cenderung memiliki empati tinggi, lebih sabar, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Takutlah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. H.L. Tirmidzi. 6. 4 Studi kasus pemimpin dan ulama yang memiliki ilmu laduni. Beberapa pemimpin dan ulama yang dikenal memiliki ilmu laduni. 1. Umar bin Khattab dikenal memiliki firasat tajam dan seringkali mengetahui sesuatu sebelum diberitahu. 2. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu memahami kondisi murid-muridnya tanpa mereka berbicara. 3. Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan kebijaksanaan spiritual dalam menghadapi musuh dan mengelola negaranya. 6. 5 Menerapkan nilai-nilai ilmu laduni dalam kehidupan modern. Ilmu laduni masih sangat relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam bidang kepemimpinan, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Pemimpin yang memiliki ilmu laduni akan lebih bijaksana dalam mengelola konflik dan lebih visioner dalam membangun masa depan. Dalam dunia bisnis,
seorang pengusaha yang memiliki ilmu laduni akan lebih mampu membaca peluang dan menghindari risiko yang tidak disadari oleh orang lain. 6. Analisis dan refleksi isi bab. Bab ini menunjukkan bahwa ilmu laduni tidak hanya bermanfaat dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam kepemimpinan dan kehidupan sosial. Pemimpin yang memiliki ilmu laduni akan lebih tenang, sabar, dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. 6. Kesimpulan. 1. Ilmu laduni membantu pemimpin menjadi lebih bijaksana dan memiliki firasat yang tajam. 2. Keputusan yang diambil berdasarkan ilmu laduni lebih sering memiliki dampak jangka panjang yang positif. 3. Ilmu laduni membentuk akhlak dan moral yang lebih baik dalam kehidupan sosial. 4. Ilmu ini masih sangat relevan dalam dunia modern, terutama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Bab 7. Membedakan ilmu laduni yang sahih dan klaim yang menyesatkan. 7. 1 ciri-ciri ilmu laduni yang autentik. Ilmu laduni yang sahih selalu selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ilmu ini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak digunakan untuk kepentingan duniawi atau keuntungan pribadi. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah 269. Ciri-ciri ilmu laduni yang autentik. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ilmu ini tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam. Membawa manfaat bagi umat, ilmu laduni sejati digunakan untuk kebaikan dan kebijaksanaan. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan materi atau pengaruh. 7. 2 fenomena palsu dan penyalahgunaan ilmu laduni. Di zaman modern, banyak orang yang mengaku memiliki ilmu laduni, tetapi sebenarnya hanya ingin menipu dan mengambil keuntungan dari orang lain. Beberapa tanda ilmu laduni yang palsu. Mengaku bisa meramal masa depan dengan pasti. Meminta bayaran tinggi untuk membuka ilmu kepada orang lain. Menyesatkan umat dengan ajaran yang bertentangan dengan Islam. 7. 3 cara menilai kebenaran ilmu laduni. Untuk memastikan apakah seseorang benar-benar memiliki ilmu laduni yang sahih, beberapa kriteria berikut dapat digunakan. Apakah ilmunya membawa manfaat bagi umat? Jika ilmu tersebut membawa kebaikan dan kebijaksanaan, maka lebih mungkin itu adalah ilmu laduni yang sahih. Apakah ilmunya selaras dengan ajaran Islam? Jika bertentangan dengan syariat, maka ilmu tersebut patut dicurigai. Apakah pemilik ilmu ini memiliki akhlak yang baik? Orang yang memiliki ilmu laduni sejati biasanya memiliki sifat tawadu dan tidak mencari keuntungan duniawi. 7. 4 bahaya ilmu laduni palsu dalam masyarakat. Ilmu laduni palsu bisa menyebabkan kerusakan besar dalam masyarakat, seperti menyesatkan umat dengan ajaran yang tidak benar, menggunakan trik psikologis untuk menipu orang lain, membuat seseorang tergantung pada guru spiritual yang sebenarnya hanya mencari keuntungan. 7. 5 menjaga kesucian ilmu laduni dari penyimpangan. Agar ilmu laduni tetap terjaga kesuciannya, beberapa langkah perlu dilakukan. Mempelajari Islam dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis. Menghindari guru spiritual yang mengajarkan ajaran menyimpang. Menggunakan ilmu dengan niat yang benar untuk mencari ridha Allah. 7. 6 analisis dan refleksi isi bab. Bab ini menunjukkan bahwa ilmu laduni harus dipahami dengan hati-hati agar tidak terjerumus dalam pemahaman yang salah. Ilmu laduni yang sahih adalah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah, bukan ilmu yang digunakan untuk kesombongan atau keuntungan duniawi. 7. Kesimpulan. 1. Ilmu laduni yang autentik selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah.
2. Banyak klaim palsu tentang ilmu laduni yang bertujuan untuk menipu masyarakat. 3. Cara menilai ilmu laduni yang sahih adalah dengan melihat manfaatnya bagi umat dan kesesuaian dengan ajaran Islam. 4. Masyarakat harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh orang-orang yang menyalahgunakan konsep ilmu laduni. Surah Al-Baqarah 282. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Surah Al-Kahfi 65. وعلمناه من لدنا علما. Surah Al-Mujadilah 11. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Surah At-Talaq 3. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Hadis Bukhari Muslim. إنه قد كان فيما مضى قبلكم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن الخطاب. Hadis Tirmidzi. اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله.